Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya dari pertemuan minggu lalu. Hari ini kita mau masuk struktur daun, bunga, buah, dan biji. Setelah sebelumnya kita masuk ke materi tentang struktur akar dan batang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa membaca surat Al-Fatihah agar Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran dalam menerima ilmu yang disampaikan hari ini. Oke, berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akar dan batang, hari ini kita mau masuk tentang daun terlebih dahulu, ya. Daun, kalian bisa lihat kan, daun umumnya warnanya apa? Ya, daun umumnya berwarna hijau. Dan bagaimana bentuknya? Umumnya berbentuk lebar dan tipis. Oke. Nah, struktur daun ini bisa berupa lembaran atau helaian yang disebut sebagai dengan helaian daun. Kemudian ada yang namanya helaian itu melekat pada batang, pada sumbu yang pendek disebut dengan tulang daun. Nah, bagian yang melekat itu pada tulang daun disebut sebagai tangkai daun, ya. Nah, daun memiliki zat hijau daun yang disebut sebagai klorofil. Apa fungsinya klorofil, zat hijau daun? Ya, untuk membantu proses fotosintesis, untuk membantu proses membuat makanan pada tumbuhan. Ya. Kalian bisa lihat gambar. Ini adalah gambar struktur daun. Ada daun mangga dan daun putri malu. Kalian bisa lihat, pada daun mangga disebutnya sebagai daun tunggal karena terdiri dari satu daun saja. Sedangkan daun putri malu disebut sebagai daun majemuk. Nah, ini dua tipe daun. Ya, tipe daun dibedakan menjadi dua, yaitu tipe tunggal dan tipe majemuk seperti gambar. Bisa lihat kalian ada daun mangga dan daun putri malu. Nah, berikutnya ada tipe pertulangan daun. Ya, ibu ulangi, ini ada helaian daun, ada tulang daun, ada pelepah, ada tangkai. Kalian bisa lihat di gambar ya. Pertulangan daun ada tipe menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Di bawahnya juga ada contoh, itu daun yang menyirip, daun yang menjari, sejajar, dan melengkung. Kalian bisa perhatikan baik-baik gambarnya. Ya. Berikutnya, setelah strukturnya bisa kita lihat, selanjutnya ada jaringan daunnya. Jaringan daun terdiri dari beberapa macam. Yang pertama jaringan epidermis, jaringan mesofil, kemudian jaringan palisade, dan jaringan berkas pengangkut. Kita bahas satu-satu ya. Yang namanya jaringan epidermis berarti jaringan yang terletak di paling luar pada tumbuhan daun, khususnya epidermis ada di bagian atas dan di bagian bawah. Fungsi dari jaringan epidermis ini adalah untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Kemudian pada epidermis bawah terdapat stomata, ya, terdapat stomata untuk tempat pertukaran gas. Kemudian jaringan mesofil ini adalah jaringan dasar. Jaringan dasar yang tersusun atas jaringan parenkim. Ada dua, parenkim palisade dan parenkim bunga karang atau spons. Jaringan parenkim palisade ini disebutnya jaringan tiang, kemudian jaringan bunga karang atau spons. Memiliki dua fungsi yang berbeda. Yang pertama, ketika jaringan parenkim palisade itu fungsinya untuk membantu proses fotosintesis, tempat berlangsungnya fotosintesis. Sedangkan untuk jaringan bunga karang itu adalah tempat untuk bertranspirasi. Ya. Berikutnya ada jaringan berkas pengangkut, ada xilem dan juga ada floem, ya, sama seperti pada batang. Berikutnya untuk fungsi daun. Fungsi daun kalian pertama yang tahu pasti adalah untuk fotosintesis ya. Kemudian dia juga sebagai tempat mengeluarkan gas untuk respirasi maupun transpirasi. Kemudian ada juga daun yang termodifikasi seperti menjadi duri pada tanaman kaktus, kemudian pada kacang kapri berupa sulut, dan kemudian satu lagi pada kantong semar untuk menangkap serangga.
Itu untuk fungsi daun. Berikutnya adalah struktur dan fungsi jaringan pada bunga. Kalian bisa lihat kan kalau bunga itu salah satunya adalah punya warna yang menarik, kemudian ada putik dan benang sari. Nah, kita mau bahas nih. Pada umumnya bunga itu memiliki 4 bagian penting. Yang pertama itu ada kelopak, kemudian ada mahkota, kemudian ada putik dan benang sari. Ya. Kelopak bunga itu berarti sebagai pelindung, mahkota bunga yang berwarna-warni itu untuk menarik perhatian serangga sehingga membantu untuk proses penyerbukan. Kemudian kalau benang sari itu untuk alat kelamin jantan dan putik untuk alat kelamin betina. Nah, bunga yang memiliki keempat bagian tadi disebut dengan bunga sempurna. Contohnya pada bunga sepatu. Nah, kalau bunga yang tidak memiliki salah satu bagian tersebut disebut sebagai bunga tidak sempurna. Bunga yang hanya memiliki benang sari saja atau putik saja itu disebut sebagai bunga uniseksual. Ya, sedangkan bunga yang memiliki keduanya ya berarti disebut dengan bunga sempurna atau bunga lengkap. Gitu. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Di sini ada bagian-bagian bunga, ada mulai dari dasar bunga, tangkai bunga, kelopak, putik, benang sari, mahkota, biji, dan lain sebagainya. Ini kalian bisa perhatikan bagian-bagian bunganya ya. Adapun untuk fungsi bunga, berarti yang pertama adalah berperan dalam reproduksi dan perbanyakan tanaman, kemudian dia juga memiliki nilai keindahan serta sebagai sumber makanan. Bunganya kan menghasilkan nektar ya, itu bisa menjadi sumber makanan. Nah, apa sih yang terjadi pada bunga setelah proses fertilisasi? Yang pertama, warna bunganya akan memudar, kemudian kelopak mahkota dan benang sarinya akan gugur, bakal buahnya membesar dan menjadi buah, dinding bakal buah menjadi kulit buah, dan di dalam bakal buah, bakal biji mulai berkembang menjadi biji. Nah, berikutnya ada struktur dan fungsi buah dan biji. Buah itu apa sih? Buah itu adalah bakal buah yang masak setelah terjadi proses fertilisasi. Nah, buah memiliki 2 bagian nih, ada kulitnya, ada bijinya. Disebutnya apa kulit buah? Namanya perikarp. Ya, kulit ini terbentuk dari daging buah, dari dinding bakal buah. Asalnya dari situ ya. Nah, pada buah mangga nih, si perikarp terdiferensiasi menjadi 3 lapis. Ada eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Ada kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Gitu. Sampai sini bisa? Oke. Nah, biji ini mengandung bakal calon tumbuhan dan cadangan makanan untuk calon pertumbuhannya. Buah ada yang punya 1 biji, ya kan? Ada yang bijinya cuma 1, ada yang berbiji banyak. Misalnya apa yang bijinya cuma 1? Mangga. Oke, kalau yang bijinya banyak? Tomat, jeruk, apel. Oke, good. Nah, apa fungsinya buah dan biji? Yang pertama, dia itu dinding buahnya menjaga biji dan lembaga yang ada di dalam biji. Kemudian buah itu juga menjadi tempat menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya bisa juga untuk membantu dalam penyebaran biji. Dan yang terakhir, berarti biji merupakan alat perkembangan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Sampai sini untuk struktur akar, batang, daun, bunga, buah, biji bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ternyata ada hal-hal yang memanfaatkan struktur dari tumbuhan tersebut. Misalnya apa? Ada struktur akar. Struktur akar itu dimanfaatkan untuk fondasi bangunan. Kemudian untuk struktur sel tumbuhan ada contohnya sel epidermis itu dibuat untuk dinding bangunan, dibikin berselang-seling supaya kokoh, ya, supaya menjaga bagian dalam bangunan, gitu ya. Kemudian ada struktur daun. Struktur daun itu kan kita tahu dia lebar dan tipis ya. Itu dimanfaatkan untuk pembuatan mengilhami panel surya untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Ya, itu. Dan yang terakhir, struktur akar penyokong yang bisa kita lihat pada tanaman pohon-pohon yang besar itu terinspirasi untuk
membuat pilar pada bangunan yang besar atau kubah yang besar supaya tidak mudah roboh bangunannya. Gitu. Jadi terinspirasi dari struktur tumbuhan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, silakan kalian baca-baca lagi bukunya. Terus juga pelajari rangkumannya. Di pertemuan selanjutnya kita akan ada tugas. Oke. Ibu cukupkan untuk materi struktur dan fungsi tumbuhan. Sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.